Bab 1621 merampok orang kaya dan membantu yang miskin. Wajah Gao Yuan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa maksudmu?" Terhadap niat membunuh Gao Yuan, Ye Yuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya berkata dengan dingin, "Pak Tua Gao, kamu benar-benar berpikir bahwa tuan kecil ini memiliki temperamen yang baik, kan? Awalnya, itu tidak terlalu merepotkan, tapi Anda bersikeras untuk mengipasi api di sini, menggunakan apa yang disebut alasan benar umat manusia untuk datang dan menekan saya, jelas Anda yang mendambakan harta yang berharga, tetapi kemudian Anda bersikeras untuk berpura-pura berpenampilan benar dan menakjubkan. Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Mencoba untuk menolakku, kan? Ini adalah hasil dari membuatku jijik." Petik 2. Adegan itu sunyi, semua orang menatap Ye Yuan dengan takjub. Berani berbicara dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah langkah seperti ini, Ye Yuan mungkin salah satu dari jenisnya. Seseorang harus tahu, meskipun Dewa Langit setengah langkah bukanlah pembangkit tenaga dewa surgawi sejati, begitu dia mengambil langkah ini, itu adalah keberadaan yang memandang rendah dunia. Oleh karena itu, itulah mengapa orang-orang itu ingin menyedot Gao Yuan dan memeras Ye Yuan. Dada Gao Yuan seperti terengah-engah, geram sampai dia membengkak dengan berat. Ekspresinya sangat muram, sedingin es hingga ekstrim saat dia berkata dengan suara dingin, "Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu?" Aura Dewa Langit setengah langkah dilepaskan, tekanan kuat menyelimuti semua orang sekali lagi. Tapi Ye Yuan tidak sedikit pun takut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kaulah yang tidak berani. Begitu banyak orang menunggu saya untuk menjatuhkan mereka, jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh bersama umat manusia." Petik 2. Gao Yuan tersedak saat mendengarnya, momentum mengesankan yang baru saja terkondensasi segera lenyap tanpa jejak. Ini, sebenarnya benar-benar membalikkan situasi tanpa sadar. Sekarang, anak ini benar-benar menggunakan alasan ini untuk datang dan mengancamnya. Dan dia tidak bisa menemukan alasan untuk membalas. Gelombang dahsyat mengaduk-aduk jantung Zheng Qi di satu sisi. Kamu Yuan bocah ini, bukan hanya bakatnya yang sangat menakutkan, kemampuannya juga sangat luar biasa. Awalnya, satu langkah salah, kota kekaisaran elang surgawi dan dia akan terseret ke dalam air. Tetapi dalam sekejap, situasinya terbalik oleh Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan memeriksanya, Gao Yuan hanya bisa menjadi orang bisu yang memakan obat pahit, menderita penghinaan dalam diam. Tetapi melihat Gao Yuan merosot, Zheng Qi benar-benar segar kembali di hatinya. Gao Yuan sangat marah, dia ingin merobek Ye Yuan dengan tangannya. Tapi apa yang kamu Yuan katakan benar, dia benar-benar tidak berani. Gao Yuan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Sebutkan harganya kalau begitu." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar dipaksa sampai dia benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan oleh anak nakal yang masih basah di belakang telinganya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Buatlah sedikit lebih murah untukmu, satu harta mistik Tuan Surgawi untuk 2 orang." Mata Gao Yuan melebar dan dia meraung, "Apa yang kamu katakan? Untuk berpikir bahwa Anda bisa mengatakannya. Menurutmu apakah harta karun mistik Lord adalah barang biasa?" Petik 2. Semua orang di belakang Ye Yuan saling memandang tanpa berkata-kata, penuh keterkejutan. Kamu yang lebih tua ini benar-benar menuntut harga yang selangit. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Anda, pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah langkah, tidak bisakah Anda memiliki beberapa artikel harta mistik Tuan Dewa yang tidak berguna bagi Anda? Menggunakan mereka untuk menukar kesempatan beruntung bagi generasi muda kota kekaisaran yang paling damai, itu semua terlalu berharga, atau apakah Anda egois sampai Anda tidak bersedia berkontribusi untuk kota kekaisaran yang paling damai?" Petik 2. Gao Yuan marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bocah ini benar-benar berlidah tajam. Saya memiliki harta mistik Dewa Surgawi, tetapi mengapa saya harus memberikannya kepada Anda tanpa alasan? Nak, berani meminta barang orang tua ini, hati-hati itu membuatmu meledak dan membunuhmu. Gao Yuan berkata dengan kejam. Huhu, makan tuan kecil ini sangat kuat, tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Cepatlah, jangan membuang waktu, semua orang menunggu untuk turun. Ye Yuan berkata dengan dingin. Gao Yuan seperti meremas pasta gigi, mengambil 3 harta mistik Tuan Dewa, dan berkata dengan suara dingin, "Anak nakal, memakan barang orang tua ini,
pada akhirnya kamu harus meludahkannya. Ye Yuan menerima harta mistik Tuan Dewa, langsung melemparkan pedang Ning Tianping, dan berkata dengan dingin, kamu belum memiliki harta mistik Tuan Dewa, kan? Pedang ini akan diberikan kepadamu, siapa di antara Anda yang masih belum memiliki harta mistik Tuan Dewa? Petik 2. Ning Tianping sebagai pelindung menara bela diri dan pengikut Ye Yuan secara alami datang juga. Dia menerima pedang panjang, sangat bersemangat di dalam hatinya. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga utama kota Kekaisaran Elang Surgawi, tidak mungkin memiliki harta mistik Tuan Dewa di tangan semua orang. Hanya Gao Yuan, orang tua abadi semacam ini, seseorang yang tidak tahu berapa banyak alam mistik, melakukan berapa banyak skema, dapat memiliki begitu banyak harta mistik Tuan Dewa padanya. Meskipun Ning Tianping sudah hampir menjadi Tuan Surgawi tingkat ketiga, dia benar-benar tidak memiliki harta mistik Tuan Dewa yang dimilikinya. Sekarang setelah dia memiliki harta mistik Tuan Surgawi, dia yakin bahwa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Tuan Surgawi lapis ketiga seharusnya tidak sulit. Bahkan ketika bertemu dengan Raja Surgawi lapis keempat, dia memiliki kekuatan untuk berperang juga. Ning Tianping membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, kamu yang lebih tua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu mengikutiku, jadi aku harus memberimu beberapa keuntungan. Petik 2. Segera, Ye Yuan juga membagikan dua harta mistik Tuan Surgawi lainnya, mengganggu orang-orang yang mendapatkannya dengan buruk. Sisi kota Kekaisaran Elang Surgawi sangat bersemangat, karena menghitung sesuai dengan jumlah orang, pihak yang berlawanan harus setidaknya mengambil dua harta mistik Tuan Dewa untuk dapat membawa semua orang pergi. Cukup banyak orang datang dari kota Kekaisaran yang paling damai kali ini, menambahkan mereka, ada hampir 20 orang. Menghitung Gao Yuan, ada 4 orang di atas Raja Surgawi berlapis 7, jika masing-masing membawa 2 atau 3 orang, masih ada sekitar 10 orang. Jika mereka ingin semuanya turun, mereka harus menggunakan harta mistik Tuan Dewa. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Mo Hui, Zhu Yuncai, masing-masing dari kalian mengambil harta mistik dewa yang lain. Mo Hui dan Zhu Yuncai ini keduanya adalah pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis 8, mendengar kata-kata Gao Yuan saat ini, hati mereka berlumuran darah. Anda membuat masalah, sekarang, Anda ingin kami menyeka bagian belakang Anda untuk Anda. Tetapi menghadapi Gao Yuan, mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara, mereka hanya bisa masing-masing mengambil harta mistik Tuan Surgawi. Setelah Ye Yuan mendapatkannya, dia segera membagikannya. Dengan ini, kekuatan sisi kota Kekaisaran Elang Surgawi meningkat pesat. Zheng Qi berkata, Ye Yuan, begitu banyak harta mistik Tuan Dewa, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah kepala tetua merasa bahwa saya adalah seseorang yang tidak memiliki harta mistik Tuan Surgawi? Zheng Qi tidak bisa menahan tercengang saat mendengarnya. Ye Yuan saat ini seperti seorang novel riche, memancarkan aura seorang taipan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah 5 harta mistik Tuan Surgawi, dia memberikannya tanpa berkedip begitu saja. Ketika Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia bahkan menjadi lebih marah karena hampir memuntahkan seteguk darah lama. Anda tidak kekurangan harta mistik Tuan Surgawi, lalu untuk apa Anda menipu saya? Ye Yuan sepertinya telah melihat melalui pikirannya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya merasa bahwa orang yang sangat kuat seperti Pak Tua Gao harus sedikit bersimpati dengan seniman bela diri tingkat bawah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menggunakan hal-hal ini, jadi mengapa tidak mengeluarkannya dan biarkan semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, kekuatan kolektif umat manusia kita juga akan meningkat secara signifikan, bukan begitu? Meskipun saya tidak menemukan lelaki tua Gao enak dipandang, dia dianggap telah berkontribusi pada umat manusia dengan ini, jika ada yang mendapat kesempatan beruntung, Anda harus ingat bahwa dia baik kepada Anda. Petik 2. Wark. Gao Yuan akhirnya marah menyerang jantungnya, memuntahkan seteguk darah lama. Ini benar-benar mengerikan. Ya ampun, kepala tetua Gao, kamu harus santai saja. Anda adalah sosok kelas berat ras manusia kami, keberadaan yang mungkin melangkah ke alam dewa surgawi, jika sesuatu terjadi, apa yang akan kami lakukan? Ye Yuan buru-buru berkata. Zheng Qi mendengar perhatian lucu Ye Yuan, tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya di satu sisi. Dalam beberapa puluh ribu tahun ini, dia benar-benar tidak tertawa bahagia seperti hari ini.
Baiklah, sudah larut, jangan biarkan ras iblis mengambil inisiatif. Kita harus turun, sementara, ketika saya menggunakan hukum spasial, tidak ada dari Anda yang menolak. Jika tidak, jika Anda tersesat di luar angkasa, jangan salahkan saya, kata Ye Yuan. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri antar bab. Bab 1622-1622. Saat itu, ketika Ye Yuan turun ke jurang maut ini, yang diandalkan adalah asal-muasal kayu semangat magnet. Saat ini, dia tidak lagi membutuhkannya. Dengan pemahamannya tentang hukum spasial, turun bukanlah sesuatu yang sulit. Namun meski begitu, sekelompok besar orang mereka masih turun selama sehari dan malam sebelum bersentuhan dengan dasar laut. Tidak baik. Wilayah saya sedang ditekan. Petik 2. Punyaku juga ditekan. Saat ini aku hanya memiliki kekuatan Dewa Surgawi lapis pertama. Petik 2. Apakah kalian semua menyadarinya? Medan gaya di sini terlalu kuat. Tidak ada cara untuk terbang sama sekali. Petik 2. Setelah mendarat, teriakan ngeri semua orang menyebar. Jelas, situasi ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pembangkit tenaga listrik alam penguasa surgawi tidak bisa terbang, alam mereka ditekan, situasi seperti ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Selain itu, medan gaya di sini terlalu kuat, membuat mereka merasa bahkan bernapas pun agak sulit, mereka tidak terbiasa dengan itu. Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, karena wilayahnya juga ditekan, saat ini, itu hanya orang-orang seperti penguasa surgawi berlapis keempat. Penindasan seperti itu membuatnya sedikit lebih khawatir tentang ekspedisi kali ini. Namun, ketika tatapannya beralih ke Ye Yuan, ekspresinya menjadi lebih gelap. Ranah Ye Yuan sebenarnya tidak berbeda dari sebelumnya, sepertinya tidak ada kekuatan penindasan sama sekali. Penemuan ini membuatnya sangat tidak senang. Sebaliknya, semua orang dari kota Kekaisaran Elang Surgawi telah lama siap mental karena pengingat Ye Yuan dan tidak membuat keributan besar seperti yang lain. Medan magnet asal Ye Yuan dilepaskan dengan tenang, mengurangi sebagian besar medan gaya di bawah. Sisa sedikit itu tidak terlalu mempengaruhinya. Baik, semuanya, jangan panik, penindasan alam ini tidak hanya ditujukan pada kita saja, kekuatan ras iblis juga akan memiliki alam mereka ditekan, hanya saja kita tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan tempat ini. Jadi lebih baik semua orang lebih berhati-hati, dan berhati-hatilah agar tidak terpisah, kata Ling Zikun. Orang-orang ini juga pernah mengalami tontonan megah sebelumnya, setelah mengalami kepanikan paling awal, mereka segera menerima kenyataan dan menjadi tenang. Selain kota Kekaisaran Sungai yang abadi, ada orang-orang dari total 3 kota Kekaisaran besar yang datang untuk mendukung mereka kali ini, mereka masing-masing adalah kota Kekaisaran yang paling damai, kota Kekaisaran Dersun, dan kota Kekaisaran Elang Surgawi. Di antara 3 kekuatan besar ini, jelas merupakan kekuatan kota perdamaian terbesar yang terkuat, diikuti oleh kota Kekaisaran Elang Surgawi. Dan kota Kekaisaran Dersun hanya mengirim sesepuh surgawi berlapis ke-8, dia sudah dianggap yang terlemah. Sementara sungai kota Kekaisaran Abadi mengirim total 30 orang kali ini, selain dari Ling Zikun dan ahli Dewa Surgawi berlapis ke-9 ini, masih ada 2 pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi berlapis ke-8. Line up ini sudah dianggap cukup mengesankan. Hanya saja sekarang, selain Gao Yuan, Dewa Surgawi setengah langkah ini ditindas menjadi Dewa Surgawi lapis keempat, pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi lapis ke-9 lainnya semuanya ditekan menjadi Tuan Surgawi Surga lapis ketiga. Alam Dewa tingkat menengah semua ditindas menjadi Tuan Surgawi Surga lapis kedua. Alam Dewa-Dewa tahap awal semuanya ditekan hingga menjadi Dewa Surgawi lapis pertama. Hasil ini jelas tidak terduga sebelum mereka turun. Sekelompok orang maju dalam kelompok, dikelilingi oleh bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, cahaya sangat redup, semua orang menyalakan api surgawi sebelum mereka hampir tidak bisa melihat jalan setapak. Kami belum menemukan jejak ras iblis bahkan sampai sekarang, mungkinkah mereka tidak bisa menemukan jalan turun? Ling Zikun tiba-tiba berkata, kata-katanya samar-samar memancarkan kegembiraan. Mata Gao Yuan berbinar ketika dia mendengar itu dan berkata, jika seperti ini, maka peluang kita mendapatkan kesempatan beruntung akan meningkat pesat.
Kota Kekaisaran Dersun, Raja Surgawi berlapis ke-8, Zhuo Qing, berkata, saya tidak percaya bahwa ras iblis juga memiliki pembangkit tenaga listrik yang memahami hukum tata ruang. Mereka yang bisa turun mungkin tidak banyak, kami memiliki begitu banyak orang, memberantas mereka mudah dilakukan. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. 100 tahun yang lalu, ras iblis telah menciptakan perahu terbang yang dapat melayang di atas jurang alami, dengan kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa dan pergi bersama dengan kapal terbang itu, pembangkit tenaga ras iblis mungkin sudah lama turun sebelumnya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan seember air dingin yang memercik di kepala mereka, langsung membuat mereka merasa kedinginan. Haha, masih anak ini yang pintar. Apa gunanya menjadi pintar? Bukankah dia masih harus mati di sini? Petik 2. Manusia-manusia ini benar-benar sekelompok orang bodoh, untuk tetap berharap kita tidak datang, hahaha. Pada saat ini, serangkaian suara tak terkendali tiba-tiba terdengar di sekitar, membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Orang-orang yang mengatakan ini hanya bisa menjadi pembangkit tenaga ras iblis. Tidak ada yang mengira mereka tiba-tiba dikepung. Yang paling penting, mereka melihat ke segala arah dan tidak dapat menemukan jejak pembangkit tenaga ras iblis sama sekali. Hanya mendengar suara, tidak melihat orang. Anjing-anjing jahat, pergilah ke sini untuk ayahmu ini. Kemampuan macam apa itu untuk menyelinap secara sembunyi-sembunyi? Petik 2. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukan pertarungan terbuka dan terbuka. Sekelompok kura-kura pengecut. Petik 2. Raungan para pembangkit tenaga manusia tampak agak ganas dalam penampilan tetapi pada dasarnya lemah. Mereka ingin mengusir para iblis ras pembangkit tenaga listrik, tapi bagaimana pembangkit tenaga ras iblis bisa melakukan apa yang mereka inginkan? Ye Yuan tiba-tiba berkata, jangan berteriak lagi, kita sudah jatuh ke dalam susunan besar yang diatur oleh ras iblis, mereka tidak jauh dari kita sekarang, hanya saja kalian tidak bisa melihat. Petik 2. Saat semua orang mendengar, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan. Pembangkit listrik ras iblis ini jelas telah lama menyergap, hanya menunggu mereka untuk masuk ke dalam perangkap. Sebuah suara yang menetes dengan sarkasme berkata dengan sinis, anak ini memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi arai, tapi tidak ada gunanya. Formasi awan iblis yang melahap jiwa ini adalah formasi puncak peringkat 4 surgawi, bahkan jika dewa surgawi tingkat 9 terperangkap di dalam, itu pasti kematian juga, terlebih lagi, alammu semua telah ditekan saat ini. Petik 2. Ekspresi Gao Yuan menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka bahwa dia belum melihat harta karun itu dan sudah terjebak dalam situasi putus asa. Formasi Divine peringkat 4 puncak, jika dia tidak memiliki wilayahnya yang ditekan, ingin melarikan diri secara alami tidak ada masalah. Tapi sekarang, dia hanya Raja Surgawi lapis keempat, bagaimana cara kabur? Mungkinkah dia benar-benar akan mati lebih dulu sebelum mencapai kesuksesan dalam ekspedisi? Kalian semua menikmati kekuatan jiwa yang melahap formasi awan iblis dengan baik. Harta mistik Xiantian ini akan menjadi milik ras iblis kita. Petik 2. Selesai berbicara, awan kabut merah benar-benar muncul dari udara tipis, mengelilingi semua orang di dalam. Kabut merah memenuhi udara, sangat gelap sehingga kamu sama sekali tidak bisa melihat tanganmu di depan, semua orang sudah kehilangan jejak rekannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Membunuhmu, anjing iblis ini. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang di antara manusia berteriak, memotong ke arah rekan di sampingnya dengan pedang. Puci. Orang itu tertangkap basah, kepalanya langsung dipotong terbang, dan sudah mati sampai dia lebih mematikan dari mati. Formasi awan iblis yang melahap jiwa ini mampu mempengaruhi jiwa surgawi seniman bela diri, membuat mereka menghasilkan ilusi, dan membunuh satu sama lain. Untuk sesaat, rekan yang mereka lihat semuanya menjadi pembangkit tenaga ras iblis, jauh lebih jahat. Orang-orang ini menyerang secara brutal, mempertaruhkan hidup untuk hidup satu sama lain, seperti mereka menjadi musuh bebuyutan. Secercah cahaya merah melintas di mata Ye Yuan, sepertinya melihat melalui bentangan kabut merah ini. Segera setelah itu, sosoknya bergerak, menghilang dari pandangan orang-orang. Di antara batalion ras iblis, alis Heavenstar berkerut sedikit, dan dia berkata kepada Dien, apakah kamu merasa bahwa anak itu sekarang sangat mirip dengan seseorang? Dengan harta mistik Xiantian yang muncul kali ini,
Aula Yamablut dan kota Kekaisaran Anggrek yang terkenal membentuk kesepakatan diam-diam, mengirimkan kelompok besar pembangkit tenaga listrik ke sana. Heavenstar dan Dien ada di antara mereka. Dien tidak akrab dengan Ye Yuan, tapi kesan Heavenstar adalah Ye Yuan sangat dalam. Pada saat ini, Heavenstar akhirnya menemukan petunjuk tentang sesuatu yang salah. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1623-1623. Dien berkata dengan agak bingung, maksudmu? Heavenstar berkata, astaga, saat itu, Sos Night Pang itu menyamar sebagai iblis. Bukankah penampilannya sangat mirip dengan anak itu sekarang? Petik 2. Dien merenung saat mendengar itu. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Itu dia. Bukan karena Dien pelupa, tetapi Ye Yuan dalam keadaan manusia dan Ye Yuan dalam keadaan ras iblis, aura dan wataknya sangat berbeda. Ditambah dengan itu Ye Yuan melakukan beberapa modifikasi dalam penampilan, itulah mengapa Dien tidak mengenalinya. Sekarang, diingatkan oleh Heavenstar, Dien tiba-tiba menyadarinya. Dien berkata dengan suara yang jelas, tunggu. Ayo kembali dulu. Petik 2. Dien adalah sosok penting dari kelompok iblis ini. Kata-katanya secara alami sangat efektif. Pemimpin lainnya, Qiao An, berkata, ada apa, Dien? Mungkinkah manusia-manusia itu masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari formasi awan iblis pemakan jiwa? Petik 2. Dien berkata, jika hanya orang-orang itu, secara alami tidak mungkin. Tapi ada variabel yang sangat besar di antara mereka. Petik 2. Qiao An agak terkejut saat dia berkata, apa anak yang kalian bicarakan tadi? Namun, hanya berada di alam dewa asal, apakah dia sebenarnya sangat tangguh? Petik 2. Heavenstar berkata dengan senyuman dingin, dia bermain-main dengan seluruh eminen Orchid Imperial City dan Blood Yama Hall di telapak tangannya, dan akhirnya, bahkan mendapatkan harta berharga dan mundur. Apa menurutmu dia hebat atau tidak? Petik 2. Meskipun mereka tidak tahu nilai Purple Extreme Hall, gunakan pantat seseorang untuk berpikir bahwa mereka juga akan tahu bahwa itu pasti harta yang berharga. Qiao An terkejut dan berkata, anak nakal ini yang membuat kalian semua menderita kerugian yang tragis terakhir kali. Heavenstar berkata dengan senyum dingin, berandal itu, aku akan tetap mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Kali ini, saya akan memberitahu dia apa yang disebut keputusasaan. Petik 2. Pergilah demi ayahmu. Dalam kabut merah, mata Gao Yuan merah padam. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Formasi arai ini terlalu kuat. Dengan kekuatan jiwa sucinya, dia sebenarnya tidak bisa menahannya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga, kesadarannya masih menjadi semakin kabur. Sial, orang tua ini telah menjelajah tanpa hambatan seumur hidup, bagaimana mungkin saya bisa terbalik di saluran pembuangan? Petik 2. Gao Yuan meraung, ingin bergegas keluar dari barisan besar. Tapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Gao Yuan segera merasakan jiwa sucinya mereda, memulihkan kejernihan. Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang saya lakukan sekarang? Petik 2. Ah, kakak magang junior, siapa yang membunuhmu? Aku akan membalas dendam untukmu. Petik 2. Itu, Penatua Ye yang menyelamatkan kita. Tidak jauh, ada basis formasi yang hancur di samping Ye Yuan. Dan sekitarnya sudah memiliki beberapa basis formasi yang hancur. Sangat jelas, ini semua dilakukan oleh Ye Yuan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup Penatua Ye. Semua berkat Penatua Ye. Jika tidak, kita akan benar-benar musnah. Petik 2. Penatua Ye memang tidak biasa. Orang tua ini mengagumimu. Petik 2. Semua orang datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan satu demi satu. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin sudah benar-benar jatuh ke tangan musuh sekarang. Hanya saja mereka sangat terkejut di dalam hati mereka, mengapa Ye Yuan tidak terkontrol sedikit pun di dalam susunan besar ini. Arai besar ini secara langsung berpengaruh pada jiwa surgawi,
Tetapi jiwa surgawi Ye Yuan memiliki jiwa penekan mutiara yang menjaga, bagaimana mungkin susunan besar itu merusaknya sedikit pun. Dan murid surgawi Sun Moon Ye Yuan memiliki efek meledakkan kepalsuan, membuatnya menemukan basis formasi ini dengan sangat cepat. Selama basis formasi dihancurkan, arai besar secara alami akan rusak. Zheng Qi masih memiliki rasa takut di hatinya sampai sekarang. Dia menemukan sekarang bahwa membawa Ye Yuan benar-benar keputusan yang sangat bijaksana. Tanpa Ye Yuan, sekelompok besar orang akan jatuh di sini. Tidak menyelamatkan kita, dia juga harus mati di sini. Gao Yuan berkata dengan mendengus dingin. Ketika Zheng Qi mendengar itu, dia berkata dengan marah, "Kamu, Foji tua ini, benar-benar tidak tahu malu, untuk benar-benar bisa mengucapkan kata-kata semacam ini." Petik 2. Gao Yuan berkata dengan nada menghina, apakah saya salah? Hanya berdasarkan sedikit kekuatannya, bisakah dia menghadapi begitu banyak iblis? Jangan bilang dia tidak ingin mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Benar saja, dengan dia berkata begitu, emosi bersyukur di wajah semua orang segera berkurang drastis. Sifat manusia itu egois. Meskipun Ye Yuan menyelamatkan mereka adalah fakta, ketika mereka menyadari bahwa Ye Yuan mungkin mengambil kesempatan keberuntungan mereka, mereka menjadi waspada. Gao Yuan sangat senang dengan dirinya sendiri saat melihat perubahan di wajah semua orang. Tadi hanya kemunduran besar karena kecerobohan. Selama dia lebih berhati-hati, dia tidak takut sama sekali pada iblis-iblis itu. Suruh dia berterima kasih pada Ye Yuan, tidak mungkin. Benar-benar tidak tahu malu. Zheng Qi berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kepala tetua, kamu tidak perlu marah. Seorang pria terbuka dan tenang, penjahat adalah kalkulatif dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Biarkan dia." Petik 2. Ye Yuan mengerti bahwa Gao Yuan orang seperti ini adalah orang yang berhati jahat. Hatinya sendiri gelap, melihat orang lain juga gelap secara alami. Tidak peduli seberapa baik Anda padanya, dia juga akan menemukan alasan untuk mengungkapkan kesalahan Anda. Terhadap orang seperti ini, sebaiknya menjauhlah. Tentu saja, jika ada kesempatan, Ye Yuan tidak keberatan menjebaknya dan membalas dendam untuk Tuan Zheng Qi. Swoosh, swoosh, swoosh. Tiba-tiba, sekelompok besar bayangan gelap menyerbu, dan kebetulan menghalangi pesta ini. Mereka justru adalah pembangkit tenaga ras iblis yang pergi dan kembali. Dien berkata dengan suara dingin, anak ini memang memiliki beberapa cara, bahkan formasi awan iblis pemakan jiwa tidak dapat menjebaknya. Untungnya, kami kembali tepat waktu, jika tidak, masalah di masa depan benar-benar tidak akan ada habisnya. Petik 2. Ekspresi dari pusat kekuatan manusia berubah secara drastis. Mereka baru saja keluar dari deretan besar. Saat ini, kondisi mereka tidak baik, tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga ras iblis benar-benar pergi dan kembali. Terlebih lagi, kali ini adalah pertama kalinya mereka melihat barisan iblis ras pembangkit tenaga listrik, yang membuat mereka ketakutan besar. Sisi ras iblis bisa dikatakan memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Hanya dalam hal jumlah, itu lebih banyak dari sisi mereka. Selain itu, kekuatan tempur tingkat tinggi ras iblis juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan ras manusia. Hanya pembangkit tenaga surga Vian Lord lapis ketiga, mereka memiliki lebih dari selusin orang. Line-up ini membuat pembangkit tenaga manusia merasa putus asa. Heavenstar memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum sinis, "Nak, tidak mengharapkannya, kan? Bahwa kita masih punya hari di mana kita bertemu lagi." Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama melihat Heavenstar melalui Sun Moon Heavenly Pupil. Pertemuan kali ini tidak terlalu mengejutkan. Sedikit senyuman melingkar di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, "Melihat penampilanmu, kebencianmu sangat banyak." Heavenstar dipicu oleh senyum Ye Yuan dan meledak, "Bagaimana menurutmu? Harta karun yang berharga di atasmu, orang tua ini pasti akan mengambilnya kembali hari ini. Selain itu, kuali kuning mendalam orang tua ini dan nyawa Anda, orang tua ini juga akan menerimanya." Petik 2. Dien juga berkata dengan dingin, "Di dunia ini, belum ada orang yang berani memainkan trik di Blood Yama Hall kita. Sos Nightbread, kamu sangat berani." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Jika Anda memiliki kemampuan, silakan datang dan ambil." Heavenstar mencibir dan berkata, "Bunuh untukku. Jangan tinggalkan siapapun." Petik 2.
Kelompok pembangkit tenaga listrik baru saja akan bergerak ketika Gao Yuan tiba-tiba meraung. Tunggu. Mata Heavenstar sedikit menyipit dan dia berkata, cepat keluarkan apa yang kamu miliki. Ekspresi Gao Yuan tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi kaku, dan dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara serius, kalian memiliki dendam dengan anak nakal ini, dan orang tua ini juga memiliki dendam dengan ini. Semua orang datang ke Vian Kaling Ridge untuk harta karun yang lahir. Saat ini, jalan ke depan masih belum pasti. Setiap orang harus bekerja sama. Kami akan menyerahkan bocah ini kepada kalian, lalu mencari harta karun bersama. Adapun siapa yang mendapatkan harta itu, masing-masing mengandalkan sarana mereka sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Ekspresi Zheng Qi berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, Gao Yuan. Anda benar-benar ingin bermain Jackal to the Tiger dan menjual teman Anda untuk keuntungan pribadi. Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1624-1624 Heavenstar dan Dien saling pandang, mata mereka menunjukkan sedikit kelicikan. Pusat tenaga manusia ini memang setumpuk pasir lepas. Heavenstar berkata, saran ini tidak buruk. Tapi, untuk mengekspresikan ketulusan Anda semua harus mengalahkan ini terlebih dahulu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka juga telah melihat banyak hal. Ye Yuan memiliki permusuhan yang signifikan dengan pembangkit tenaga ras iblis ini. Jika serah terima dapat mengacaukan segalanya dan tetap berhubungan baik, semua orang pergi untuk harta bersama, itu akan menjadi yang terbaik. Zheng Qi segera memblokir di depan Ye Yuan. Mencabut pedang panjang, dia berkata dengan suara dingin, siapapun yang berani menyentuh Ye Yuan, melangkahlah dari mayat orang tua ini. Gao Yuan, biarpun lelaki tua ini mati bersama, aku juga akan menyeretmu ke dalam air. Petik 2. Gao Yuan tertawa dingin dan berkata, kalau begitu kau dikuburkan bersama dia. Semua orang juga melihatnya. Iblis sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa diatasi dengan kekerasan. Semuanya, kalahkan Ye Yuan dulu. Petik 2. Zheng Qi melihat ke arah Ling Zikun dan berkata dengan suara dingin, Ling Zikun, apa artinya ini? Kami dengan senang hati datang untuk membantu Anda, tetapi Anda akan melakukan keramahan tuan rumah seperti ini. Petik 2. Ling Zikun menghela nafas dan berkata, Saudara Zheng Qi, anak ini sudah menjadi sasaran kecaman publik, mengapa kamu harus dikuburkan bersama dengannya? Selama kita menyerahkannya, semua orang bisa rukun dengan damai. Petik 2. Kesan Ling Zikun terhadap Ye Yuan tidak terlalu bagus. Dipicu oleh Gao Yuan saat ini, ditambah dipaksa oleh keadaan, dia mengubah sisi juga sesuatu yang masuk akal. Namun, yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah saat ini, muridnya, Gu Han, tiba-tiba berkata, Guru, tanpa Ye Yuan, kita bahkan tidak bisa turun ke jurang alami. Baru saja, dia menyelamatkan nyawa semua orang juga. Sebagai tuan rumah, jika kita menunjukkan rasa tidak berterima kasih atas kebaikan seperti ini, kecuali semua orang di sini hari ini mati, jika tidak, siapa yang masih berani bekerja sama dengan kota kekaisaran abadi sungai kita di masa depan? Petik 2. Ekspresi Ling Zikun berubah dan tentu saja, mulai agak ragu-ragu. Gao Yuan mendengus dingin dan berkata, Junior, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ling Zikun, turun ke sini, semua orang hanya menggunakan satu sama lain. Anak yang menjatuhkan kita ini hanya ingin mengandalkan kekuatan kita. Tidak ada rasa tidak tahu berterima kasih atau pengkhianatan. Petik 2. Ling Zikun terjebak di tengah, wajahnya terlihat sulit. Pembangkit listrik ras iblis di seberang segera tercengang dengan keheranan, semua saling bertukar pandangan. Situasi seperti ini adalah apa yang sama sekali tidak mereka duga. Formasi awan iblis pemakan jiwa tidak membuat orang-orang ini saling membantai. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bersekongkol satu sama lain dan mulai bertarung di sarang sekarang. Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika aku jadi kalian semua, aku akan mengkhawatirkan diriku sendiri dulu. Gao Yuan mencibir dan berkata, Pang, kamu mencoba menakut-nakuti orang tua ini. Metode semacam ini, orang tua ini telah berhenti bermain lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Petik 2.
Ye Yuan mengangkat bahunya dan tidak berniat menjelaskan. Tapi di saat berikutnya, serangkaian suara terburu-buru tiba-tiba datang. Wajah semua orang berubah. Berpaling untuk melihat, kulit kepala mereka tanpa sadar kesemutan. Ada hamparan kegelapan yang luas di sekelilingnya, tanpa ujung yang terlihat. Mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok besar tikus. Tikus-tikus ini sangat besar. Selain itu, jumlahnya sangat tinggi. Aura tikus ini tidak terlalu kuat, hanya memiliki aura peringkat 3 binatang dewa. Namun jumlah yang begitu besar membuat mereka putus asa. Membuang tikus besar. Ini adalah The Boning Great Rats. Kami terjebak dalam gelombang tikus. Gao Yuan berteriak dengan tajam. Suaranya terlalu tinggi, sehingga terdengar mencicit. Jelas, dia juga telah jatuh ke dalam ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. The Boning Great Rats adalah hewan buas yang sangat ganas. Tempat-tempat yang mereka lewati, tidak tinggal sehelai rumput pun. Saat bertemu makhluk hidup, mereka pasti akan mengunyah sampai tidak ada sisa tulang yang tersisa, maka nama. Mata The Boning Great Rats itu memancarkan sinar cahaya merah di kegelapan yang suram, memberi orang perasaan yang sangat jahat. Semua orang merasakan merinding di sekujur tubuh, sepertinya mencium aroma kematian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak ingin mati di sini. Petik 2. Apa yang harus dilakukan? Kudengar menghadapi The Boning Great Rats, sama sekali tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Petik 2. Mengapa? Mengapa di bawah medan kekuatan yang begitu kuat, masih ada The Boning Great Rats, eksistensi yang kuat seperti ini, eksis. Petik 2. Sisi manusia panik dan sudah kacau balau. Satu jeritan horor demi satu terungkap keputusasaan di hati mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian menikmatinya dengan baik. Tuan kecil ini tidak akan menemani kalian bermain lebih lama lagi. Petik 2. Selesai berbicara, terjadi undulasi tata ruang. Ye Yuan membawa Zheng Qi dan yang lainnya dan langsung terbang ke udara. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Heavenstar dan Dien memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi dan berseru, hukum tata ruang. Dia benar-benar memahami hukum spasial. Bakat anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Heavenstar tahu bahwa Ye Yuan menarik paralel dari kesimpulan, dan memahami sedikit hukum spasial yang dangkal. Tapi sekarang, agar Ye Yuan bisa terbang di udara di bawah medan kekuatan yang kuat seperti ini, itu menunjukkan bahwa pemahaman hukum spasialnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin penemuan ini tidak membuatnya gelisah? Orang harus tahu, Ye Yuan adalah pria yang bisa memicu Great Dao Heavenly Melody. Tidak hanya alchemy Dao anak ini menantang surga, tapi sekarang, dia juga melangkah ke jalan yang sangat menakutkan di Martial Dao. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Gao Yuan menampakkan ekspresi galak dan berkata dengan suara serius, mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Gao Yuan melepaskan auranya dan hendak menyerang Ye Yuan dan rekannya, di udara. Tapi auranya membuat The Boning Great Rats itu benar-benar meledak. Swoosh, swoosh, swoosh. Gelombang tikus besar menelan orang-orang dengan hiruk-pikuk. Gao Yuan belum punya waktu untuk melancarkan serangan dan sudah benar-benar dilanda gelombang tikus yang hiruk-pikuk. Di masa jayanya, dia secara alami datang dan pergi dengan bebas dalam gelombang tikus ini. Tapi sekarang, wilayahnya sangat ditekan, kekuatannya sangat berkurang. Menghadapi tikus besar The Bone yang kuat ini, dia juga merasa agak dikenai pajak. Cakar dari The Boning Great Rats sangat tajam. Selain itu, kulit dan bulu mereka sangat keras. Bahkan jika seseorang keluar sendiri, menantang pembangkit tenaga listrik alam dewa asal dengan sendirinya bukanlah masalah sama sekali, apalagi jumlah yang menakutkan. Serang dalam sekali jalan. Jika kita terjebak di sini, hanya ada kematian. Gao Yuan meraung liar. Gao Yuan saat ini bersilangan dengan energi pedang, menahannya dan bergegas masuk dengan semburan kekuatan. Kekuatannya sangat kuat, yang lain segera mengikuti di belakangnya tanpa persetujuan sebelumnya, menerobos ke dalam. Pembangkit listrik ras iblis juga tidak peduli untuk melawan manusia saat ini, semua tidak menyisakan upaya untuk bertarung dengan tikus besar The Boning. Tetapi segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. The Boning Great Rats ini sama sekali bukan The Boning Great Rats. Tubuh The Boning Great Rats ini membawa medan gaya yang aneh. Lebih jauh lagi,
Mereka bahkan bisa merespon dan bekerja sama satu sama lain dalam jarak yang sangat jauh, membuat langkah kaki seniman bela diri itu menjadi berat. Ini semua adalah varian The Boning Great Rats. Sudah berakhir, dengan ini, semuanya sudah berakhir. Seseorang berseru. Puci. Cakar yang tajam langsung merobek tenggorokan seniman bela diri itu. Kemudian, sekelompok besar tikus besar bergegas. Dia tidak lagi bersuara. Di bawah bermandikan darah, tetapi Ye Yuan dan yang lainnya terbang di udara dengan sangat santai. Semakin Zheng Qi melihat ke bawah, semakin terpukul dengan ngeri dia. Gelombang tikus ini terlihat tidak ada akhirnya. Selama ini mereka terbang, mereka sebenarnya belum melihat tepinya. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1625 Kekuatan Tempur yang Mengagumkan Dunia. Guyuran. Begitu mereka mendarat, Guhan langsung berlutut dan bersujud ke arah Ye Yuan. Elder Ye, saya mohon, selamatkan guru. Kata Guhan dengan mata merah. Saat mereka keluar lebih awal, Ye Yuan juga membawa serta Guhan dengan nyaman. Bisa mengucapkan kata-kata itu pada saat itu menunjukkan bahwa sifat anak ini tidak buruk. Hanya saja dia terlalu sombong dan keras kepala di masa lalu, itulah mengapa dia akan memperdebatkan poin kematian. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kota Kekaisaran Abadi Sungai Anda terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan wilayah ras iblis dan harus menjadi yang paling bermusuhan. Tapi ketika Ling Zikun bertemu dengan ras iblis, dia sebenarnya masih ingin berpura-pura sopan dan patuh. Orang seperti ini, mengapa saya harus menyelamatkannya? Petik 2. Bukan karena Ye Yuan memiliki hati yang membatu, tapi dia benar-benar sudah muak dengan ketidakberdayaan orang-orang ini. Guhan mengertakkan gigi dan berkata, guru telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya. Aku tidak bisa melihatnya mati di sini tanpa perasaan. Elder Ye, jika Elder Ye tidak menyelamatkannya, saya akan segera kembali. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu kembali dulu. Aku hanya menyelamatkanmu dengan nyaman. Jika Anda sendiri yang mencari kematian, apakah saya masih dapat menghentikan Anda? Petik 2. Darah Guhan melonjak, tiba-tiba berdiri, dan bergegas ke sisi itu. Tapi dia tidak berjalan beberapa langkah ketika mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Sekelompok besar The Boning Great Rats bergegas ke arahnya. Guhan sepertinya telah disiram oleh baskom berisi air dingin, seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Pada saat yang sama, medan gaya yang kuat langsung menyelimuti dirinya, membuatnya tidak bisa menggerakkan otot. Alam dewa asal terlalu lemah di sini. Celepuk. Guhan mundur beberapa langkah dengan ketakutan tapi tersandung batu. Tolong. Sesosok melintas, ujung tajam muncul. Dengan satu gerakan pedang, varian The Boning Great Rats itu langsung dipotong menjadi 2. Ye Yuan berdiri dengan pedang, punggungnya menoleh ke Guhan saat dia berkata dengan dingin, masih ingin kembali. Kepala Guhan menggeleng seperti drum yang berderak, ketakutan hingga dia terus gemetar. Hanya pada saat ini dia benar-benar menyadari betapa besar jarak antara dia dan Ye Yuan. Ketika dia bertemu dengan binatang buas ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Tapi Ye Yuan membunuh mereka semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia kembali tidak berbeda dengan mendekati kematian. Swoosh, swoosh, swoosh. Semakin banyak varian The Boning Great Rats ditarik ke sisi ini, bergegas ke sisi ini. Pedang Ye Yuan bergerak lincah, seperti pemanen, dengan sengaja menuai nyawa The Boning Great Rats ini. Tidak ada musuh yang bisa bertahan dalam satu pertukaran sama sekali. Tenang, beberapa orang tua itu masing-masing lebih cerdik dari yang terakhir, masing-masing dengan fondasi yang lebih dalam dari yang lain. Meskipun The Boning Great Rats ini sangat kuat, keinginan untuk membunuh mereka mungkin masih sedikit kurang, kata Ye Yuan acuh tak acuh sambil mengacungkan pedangnya. Bukan hanya Guhan, itu juga pertama kalinya orang-orang Zheng Qi dan Heavenly Eagle melihat Ye Yuan bergerak. Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Ye Yuan menghindari serangan Guhan dengan hukum spasial dan tidak benar-benar bergerak. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergerak saat itu, Guhan mungkin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dan akan langsung terbunuh. Ternyata Penatua Ye tidak berkuasa dalam hukum tata ruang.
Aspeknya yang benar-benar hebat adalah tentang perpaduan hukum. Petik 2. Untuk dapat memadukan hukum pedang Dao dan hukum spasial sejauh ini, Penatua Ye benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Ini bahkan lebih sulit daripada hanya memahami hukum spasial. Petik 2. Sangat jelas, Penatua Ye masih memiliki lebih banyak lagi di karung. Benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatannya jika dia pergi keluar. Petik 2. Awalnya, ketika semua orang melihat Ye Yuan bergerak, mereka masih berniat untuk membantu. Tapi melihat sekarang, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Tikus besar The Bone itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Varian The Boning Great Rats ini adalah keberadaan yang bahkan sangat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Realm Lord Realm. Ye Yuan sebenarnya seperti di halaman belakang rumahnya sendiri. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh ratusan The Boning Great Rats, tapi dia masih tenang dan tenang, tidak dapat melihat sedikitpun aura yang tidak teratur. Tiba-tiba, tikus besar The Boning yang sangat besar berlari keluar dari kawanan tikus besar, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan, hati-hati. Ini adalah binatang buas peringkat 4. Zheng Qi berteriak. Selesai berbicara, dia akan bergerak untuk pergi membantu Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba berbicara, tidak ada dari kalian yang bergerak. Yang saya tunggu adalah itu. Petik 2. Semua orang bertukar pandang, mata penuh ketidakpercayaan. Menghadapi peringkat 4 The Boning Great Rat, Ye Yuan tidak mundur, tetapi malah maju, mengangkat pedangnya dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, aura Ye Yuan meroket, energi pedang tipis dan halus, bola-balik di luar angkasa. Hukum pedang Dao Ye Yuan telah lama menembus ke surga berlapis keempat dalam warisan spasial. Hukum Dao pedang surga lapis keempat menyatu dengan hukum tata ruang surga lapis kedua, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya sekarang telah mencapai waktu untuk mengujinya. Bang, 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 energi pedang Ye Yuan berpotongan dengan cakar tajam The Boning Great Rat di udara. Energi spiritual berfluktuasi, meledakkan The Boning Great Rats yang terbang keluar. Ketika orang-orang Heavenly Eagle melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka benar-benar tercengang. Apa yang saya lihat? Seorang seniman bela diri Origin Deity Realm benar-benar bertarung imbang dengan peringkat 4 binatang buas. Petik 2. Tidak, tunggu, mataku pasti kabur. Peringkat 4 versus peringkat 3 tidak terkalahkan, bagaimana mungkin seseorang bisa mematahkan kutukan ini? Petik 2. Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Sangat mengerikan. Penatua Ye sama sekali bukan manusia. Petik 2. Penatua Ye benar-benar diam ketika tidak bergerak. Saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Binatang buas peringkat 4 juga mengembangkan dunia kecil di dalam tubuh mereka dan juga mampu menggunakan kekuatan dunia. Dan Ye Yuan benar-benar bertarung imbang dengannya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar tak terbayangkan, mengejutkan semua orang. Ketika Ye Yuan berada di Grotto Profound God Realm, dia juga pernah melompat ke alam dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse God Realm sebelumnya. Tetapi signifikansi itu sangat luar biasa dibandingkan dengan sekarang. Bagi sebagian besar orang, pertempuran semacam ini melintasi alam utama adalah mustahil. Tapi ada sebagian kecil jenius yang masih bisa mengandalkan pemahaman hukum yang kuat untuk melompat ke alam dan mengalahkan lawan mereka. Ketika Ye Yuan berada di dunia kecil, pengalaman dan pengetahuan seniman bela diri itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri dunia surga. Tetapi bahkan di dunia surga, seniman bela diri alam dewa asal yang tidak mampu mengalahkan alam dewa surgawi juga merupakan hukum besi. Tidak pernah ada orang yang bisa melanggar hukum besi ini. Dari peringkat 3 ke peringkat 4, itu adalah metamorfosis kualitatif. Begitu seniman bela diri memiliki kekuatan dunia, itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menguasai suatu wilayah karena dia bisa secara instan membunuh semua keberadaan di bawah wilayahnya. Oleh karena itu, intensitas keheranan di hati orang-orang Heavenly Eagle bisa dibayangkan. Ye Yuan memegang pedang Junyi, seluruh tubuhnya tampaknya berubah menjadi dewa perang. Setiap pedang datang dan pergi seperti bayangan, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Seni pedang berkabut saat ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan hingga puncaknya. Bahkan peringkat 4 binatang buas hanya bisa memakan debu di bawah pedang Ye Yuan juga. Mata Zheng Qi menjadi piring besar, mulutnya terbuka untuk waktu yang lama dan tidak bisa menutup.
Sekarang, bahkan dia agak meragukan bagaimana di dunia Heavenly Eagle Imperial City menemukan orang aneh seperti itu. Saya pikir saya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Tetapi baru sekarang saya tahu bahwa pemahaman saya tentang dia hanyalah puncak gunung es. Anak ini, memberi kita kejutan apapun setelah ini tidak akan mengejutkan. Zheng Qi berkata sambil tersenyum pahit.